你的心脏！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin akhirnya melihat Lim Wan benar-benar bangkit, hukum langit pun tentu tak akan membiarkan semua itu terjadi sebagaimana mestinya. Karena Wang Lin telah menggunakan tubuh Zhou Ru yang notabene-nya punya jiwa primordial sendiri dan mengorbankannya demi Lim Wan. Di sini larangan Wang Lin pun tak bisa menghentikan kemurkaan hukum langit tersebut. Dan pada akhirnya tubuh dewa Wang Lin pun di sana ikut join pertarungan. Wang Lin yang saat itu melihat serangan gelombang kedua mulai datang di sana, dia pun menyerang hukum langit dengan tubuh dewanya tersebut. Tapi masih belum mampu juga mengusir hukum langit di sana. Kata hukum langit sih, tindakan Wang Lin ini sudah menyalahi aturan siklus reinkarnasi dari jalan langit sebagaimana mestinya. Setelah itu, hukum langit pun mengeluarkan diagram reinkarnasi hidup dan mati milik para dewa untuk menyerang Wang Lin. Wang Lin yang langsung sadar kalau sinar merah diagram tersebut auto aim kena di kehidupan seluruh makhluk di sana. Sayangnya Wang Lin masih kurang gercep aja nih guys untuk mengantisipasi serangan hukum langit tersebut. Di sini tubuh dewa Wang Lin pun melepaskan diri secara paksa dan tanpa basa-basi Wang Lin pun juga bersatu dengan tubuh dewanya itu. Karena prioritas utama kala itu adalah melindungi Lim Wan dan mengesampingkan hal lain. Wang Lin yang memberikan perlindungan ekstra kepada Lim Wan sambil nyuruh dia untuk jangan keluar dari formasi pelindung ciptaannya Wang Lin. Di momen ini Wang Lin langsung melesat kencang ke arah hukum langit di sana nih guys. Tapi sayangnya semua serangan diagram hukum itu langsung mengarah kepada Wang Lin. Sampai pada akhirnya Wang Lin yang tak sanggup menahan kekuatan sebesar itu pun terjatuh ke tanah. Wang Lin yang saat itu benar-benar terpojok, dia pun akhirnya mengeluarkan gulungan hidup dan matinya di sana dan memanggil pula perwujudan hukum konsepsinya pula. Di momen ini, perwujudan hukum konsepsi Wang Lin pun menarik paksa hukum langit dari tempat bersembunyiannya di balik awan. Akhirnya Wang Lin saat itu sih mulai sadar akan suatu hal, jika kemungkinan besar hukum langit berasal dari klan dewa kuno juga. Setelah itu, tubuh dewa Wang Lin pun berusaha melepaskan diri dari cengkraman diagram hukum langit. Wang Lin yang saat itu akhirnya berhasil lepas juga dari cengkraman diagram tersebut. Di momen ini sih Wang Lin pun mengendalikan proyeksi hukum konsepsinya di sana dengan kekuatan penuh. Dan ketika hukum langit berhasil dipukul mundur, dia pun mulai penasaran dengan asal-usul Wang Lin. Kenapa bisa setara dengan dirinya? Setelah itu Wang Lin pun berusaha menyerap energi hidup dan mati milik hukum langit, siapa tahu bisa berguna nantinya.
Wang Lin yang saat itu dibikin terpojok oleh hukum langit karena ranahnya saat itu tuh tidak diketahui oleh Wang Lin. Di momen ini, Wang Lin pun menyerap proyeksi hukum konsepsinya di sana, di mana kekuatan Wang Lin sekarang bisa dikatakan seimbang dengan hukum langit tersebut. Bahkan pertarungan mereka yang keluar masuk retakan ruang alam kehampaan pun bikin Lim Wuan makin khawatir dengan Wang Lin, mengingat lawannya aja udah setara dengan dewa. Wang Lin yang berusaha mati-matian untuk mengalahkan hukum langit demi Lim Wuan, di sini sekali lagi Wang Lin dipukul mundur oleh hukum langit di sana nih guys. Namun Wang Lin yang masih tak rela membiarkan Lim Wuan dibawa pergi, dia pun mengeluarkan pedang abadi di sana untuk nyerang balik. Di momen itu pula, Lim Wuan yang udah nggak tega kalau Wang Lin bakal mati, dia pun mulai melakukan suatu hal supaya pertarungan itu berhenti. Lim Wuan yang gak tega melihat Wang Lin bertindak sejauh ini demi dirinya, rencananya tuh dia pengen menyerahkan diri kepada hukum langit secara langsung, supaya Wang Lin gak tewas melawannya. Karena bagaimanapun takdir hidup Lim Wuan udah lama berakhir dan seharusnya pula Wang Lin wajib merelakannya pergi. Tentu aja perasaan cinta di antara mereka berdua akan dikenang oleh Lim Wuan sampai kapanpun. Wang Lin yang saat itu begitu panik melihat Lim Wuan mengeluarkan roh primordialnya dari tubuh Zhou. Kata Lim Wuan sih, Wang Lin harusnya tak perlu merenggut Zhou demi keegoisannya sendiri. Tentu saja Lim Wuan sangat bersyukur banget nih, karena Wang Lin mati-matian mau menghidupkannya kembali. Namun semua itu adalah tindakan salah karena bisa menyebabkan Wang Lin ikut tewas juga jika terus menentang kehendak langit. Wang Lin yang saat itu melihat roh primordial Lim Wuan mulai keluar dari formasi pelindung yang dia ciptakan, amarah Wang Lin pun benar-benar udah tak terpendung lagi melihat situasi tersebut, di mana Wang Lin langsung menuju ke arah Lim Wuan dan melindunginya dari dekat supaya nggak dibawa pergi hukum langit. Ketika Wang Lin hampir tak sanggup melindungi Lim Wuan, Wang Lin pun menggunakan kekuatan penuh dari hukum konsepsi hidup dan matinya di sana. Hukum langit yang merasa ada yang aneh dengan tubuh dewa kunonya Wang Lin yang seharusnya tuh tak punya kemampuan hukum konsepsi. Di momen ini Wang Lin pun berhasil menekan hukum langit dengan hukum konsepsinya di sana nih guys. Karena Wang Lin tak mau kehilangan istri tercinta di sana dibawa pergi hukum langit. Setelah itu Wang Lin pun menggunakan proyeksi hukum konsepsinya sambil menggunakan pedang abadi untuk menyerang hukum langit. Wang Lin yang berhasil memukul mundur hukum langit di sana, tapi Lim Wuan udah berpasrah diri. Di momen ini Wang Lin bener-bener nggak sanggup banget nih guys untuk melihat jiwa istrinya akan lenyap. Dan ketika jiwa primordial Lim Wuan terpecah berai dan hukum langit sendiri pergi dari sana karena misinya udah selesai, Wang Lin pun memungut semua pecahan jiwa primordialnya Lim Wuan untuk disimpan di mutiara penentang langitnya itu.
Setelah pertempuran udah selesai, kini Wang Lin bener-bener frustasi banget nih guys. Karena dirinya udah mati-matian ngasah kekuatan demi bisa melindungi Lim Wuan. Tapi nyatanya Wang Lin masih tak bisa melindungi istri tercinta dan harus mati sekali lagi tepat di depan matanya. Setelah itu waktu pun berlalu ke masa 3 tahun ke depan, di mana Wang Lin sendiri terlihat lontang-lantung masih tak bisa menerima kenyataan akan kematian Lim Wuan. 修仙数百年，我生了天道、天意。 Wang Lin yang saat itu merasa bingung dengan pemahaman konsep hidup dan mati yang selama ini dia pelajari. Di momen ini Wang Lin benar-benar seperti orang gila nih guys. Mengingat ayah dan ibunya saja dihabisi musuh dan sekarang dirinya harus kehilangan sang istri untuk kedua kalinya. Tentu saja Wang Lin yang memahami dengan siklus hidup dan mati para manusia fana, tapi ternyata masih belum mampu memahami jalan reinkarnasi kehendak langit yang mengatur alam semesta. 何为生？觉着欲从天而走。Wang Lin yang masih merasa tidak adil dengan nasib buruk yang selalu menimpa dirinya, karena semasa hidupnya tuh Wang Lin merasa dirinya masih belum becus melindungi orang-orang tercinta. Ditambah lagi dengan konsep mati di dunia fana yang masih bisa hidup lagi dengan jiwa primordial mereka, tentu aja Wang Lin merasa kalau kehendak langit seolah-olah tidak berlaku adil kepada dirinya. 如今在天意造化，感悟看生不是生，观他生他死，死原来生让我终于明悟。 Wang Lin yang saat itu mencoba untuk merelakan kepergian Lim Wuan karena Wang Lin sendiri udah terbilang melenceng cukup jauh. Di momen ini Wang Lin benar-benar merubah pikirannya tentang konsep hidup dan mati yang selama ini dia pikirkan. Setelah itu Wang Lin pun bertanya kepada jiwa kedua orang tuanya apakah mereka milih untuk pergi bereinkarnasi atau dihidupkan oleh Wang Lin. Karena Wang Lin yakin jika mereka berdua punya keinginan tersendiri sama seperti jiwa Lim Wuan sebelumnya. Jiwa kedua orang tua Wang Lin yang saat itu memilih pergi dari sana karena Wang Lin harus kuat menjalani kenyataan yang ada. Di momen ini emosi Wang Lin pun bercampur aduk jadi satu nih guys. Entah mau marah, sedih atau bagaimana lagi. Setelah itu Wang Lin pun dapat pencerahan baru tentang siklus hidup dan mati yang baru pula. Di mana sekarang Wang Lin lebih bisa menerima kenyataan yang ada walau semuanya itu pahit. Wang Lin yang mulai paham setelah mendapat pencerahan konsep hidup dan mati yang baru, kini hukum konsepsi Wang Lin benar-benar mencapai tahap puncak dari hukum konsepsinya sendiri. Di mana setelah Wang Lin mengikhlaskan orang-orang tercintanya untuk pergi, Wang Lin makin paham tentang arti merelakan. Setelah itu Wang Lin pun berjanji kepada jiwa Lim Wuan yang tertidur sama seperti si Tunan kalau suatu saat nanti dirinya akan menghidupkan Lim Wuan dengan cara yang benar. Wang Lin yang saat itu berjanji tak akan mengecewakan Lim Wuan di masa mendatang karena untuk menghidupkan jiwa primordial sekarang gak boleh melenceng dari kehendak langit atas hidup dan mati jiwa yang baru lahir pula. Setelah itu Wang Lin pun sadar akan suatu hal kalau dirinya tuh masih terbilang lemah jika dihadapkan dengan hukum langit. Untuk sekarang Wang Lin harus berlatih lebih giat lagi supaya di masa mendatang bisa melindungi orang-orang terdekatnya.
唯有成为远胜今日的将。 Waduh, sayang banget nggak tuh kalau Lim Won nggak jadi bangkit. Kira-kira nasib Zoro gimana tuh nantinya? Kalau ada yang baca novelnya, silakan kasih bocoran tipis-tipis. Baiklah, akhir kata terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.